Dari algoritma baru, dari update-update baru yang ada di YouTube, dari ngobrol-ngobrol di kelas, dan amati banyak banget channel di Indonesia. Mungkin kalian nggak tahu ya, saya tuh sering banget kepoin channel-channel yang pada kasih komen di channel ini. Hasilnya, ada dua hal yang bisa kalian jadikan fokus utama kalau channel kalian mau cepat berkembang. Simak terus. Dua hal utama ini akan susah kalian jalanin atau praktekin selama mindset kalian belum bener. Mindset seperti apa? Saya sudah bahas di video yang ini. Yang belum nonton habis ini disimak ya. Itu modal buat kalian bisa lebih gampang nerapin yang akan saya sampaikan kali ini. Oke? Hal pertama yang harus kalian kuasai, di mana hal ini menjadi sangat penting di algoritma YouTube, adalah kalian harus bisa memprediksi apa maunya penonton. Jadi gini, saat kalian mempersiapkan sebuah konten dan nggak diiringin pemahaman, apakah konten ini yang diinginkan penonton, akan susah banget konten ini bisa rame. Nah, kita sendiri nggak paham kita ini lagi bikin apa, buat siapa. Algoritma YouTube ya akan ikut bingung, rekomendasi jadi nggak jalan. Atau seringkali itu begini, kalian upload video, tiba-tiba ada yang rame, meledak malah. Tapi kalian nggak tahu sebabnya. Pernah nggak ngalamin gitu? Kalau sampai kejadian seperti itu tandanya kalian belum bisa memprediksi apa maunya penonton. Beda kejadiannya saat kalian yakin bahwa ada orang yang siap dan butuh sebuah topik, bahwa ada sejumlah orang yang berapapun itu jumlahnya yang berharap kamu mengangkat sebuah topik di videomu. Itu akan lebih mudah membuat videomu itu disamber penonton. Akan mudah buat algoritma YouTube merekomendasikan channelmu. Jadi sebenarnya kunci sukses sebuah channel itu ada di videomu selanjutnya. Ini berlaku buat semua ya, mau channel kecil atau channel gede. Karena apa? Jumlah subscriber saat ini udah nggak terlalu ngefek. Beda sama dulu. Makin gede subscriber, makin banyak views. Sekarang udah nggak gitu lagi. Yang dilakukan algoritma adalah makin bagus respon penonton, makin besar rekomendasinya. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana biar kita bisa memprediksi maunya penonton? Saya kasih dua cara nih. Yang pertama teknis dan yang kedua non-teknis. Kita bahas yang non-teknis dulu, yaitu dengan cara melihat diri sendiri. Anggap saja kamu itu mewakili penontonmu. Misalnya kontenmu tentang mainan Hot Wheels, karena kamu suka mainan itu. Coba dalami apa yang kamu suka. Modelnya, koleksinya, dimaininya, atau apa. Atau apa yang menjadi kebutuhanmu atas mainan tadi. Ada manfaatnya nggak misalnya? Ingat ya, setiap konten harus ada manfaatnya. Kita bisa mulai dari situ. Mainan mobilan kecil itu apa manfaatnya sih? Ya buat hiburan misalnya. Cari ide dari situ. Coba sih kalau mainan ini saya kasih anak kecil yang lagi nangis, reaksinya gimana? Atau saya kasih cewek cakep di tempat umum. Nah, coba silahkan merenung, bikin coret-coretan. Konten saya tentang ini. Konten saya tentang apa? Alasan apa saya suka? Apa yang bikin saya sebel? Apa yang saya cari? Apa yang saya butuhin? Secara nggak sadar, kamu sudah bisa bikin prediksi maunya penonton karena kamu adalah cerminan mereka. Bisa dipahami ya? Oke, cara non-teknis kedua adalah kepoin channel-channel sejenis. Saya pernah ketemu YouTuber, pas saya tanya, seberapa sering kamu nonton video? Ah, saya jarang nonton video YouTube bang. Ya saya suruh berhenti aja jadi YouTuber gitu. Kalau mau jadi YouTuber, ya harus sering nonton YouTube. Bukan untuk kesenangan pribadi ya, tapi untuk belajar, untuk mengamati. Kenapa channel ini rame, kenapa channel itu sepi, thumbnail mereka gimana, cara bikin videonya gimana. Kalau kamu sering lakukan ini, kamu akan paham dan melihat polanya. Apa yang membuat channel mereka itu ada yang sepi, ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Secara otomatis lagi, kamu akan bisa melihat dan memprediksi apa yang disukai penonton. Jadi paham kan? Betapa ruginya kalau kamu tuh malah menghabiskan waktu untuk ikutan grup-grup gantian nonton itu. Betapa habis waktumu dan manfaat yang kamu dapatkan nggak ada. Alias, nol besar. Sekarang, secara teknis untuk prediksi apa sih maunya penonton? Yang pertama dari riset kata kunci. Pakai Cubadi bisa. Kalian riset-riset aja kata kunci yang ada dan lihat nilainya. Di situ bisa terlihat topik apa aja yang lagi rame, yang lagi dicari, dikit atau banyak yang pada butuh. Lihat hasilnya pencariannya gimana. Channel-channel mana aja yang dapat ranking. Dari riset kata kunci tadi, kita bisa prediksi apa maunya penonton. Cara riset kata kunci sudah banyak saya bahas di sini ya, nanti silahkan diobok-obok. Jadi selain untuk optimasi metadata, riset kata kunci bisa kita gunakan untuk membuat prediksi tadi. Cara teknis nomor 2, dari analitik video. Cara teknis kedua itu dari data analitik. Di situ banyak harta karun yang bisa dimanfaatkan ya untuk mencari apa maunya penonton. Memang untuk channel baru mungkin nggak semua data sudah keluar.
Tapi dari uji coba yang saya lakukan, channel baru 5 video asal persiapannya benar, itu bisa keluar datanya. Nah, data apa aja yang mesti dilihat untuk keperluan ini? Yang pertama adalah dari sumber traffic. Dari mana penonton datang, kalau dari rekomendasi, video mana aja yang merekomendasikan videomu. Kalau dari penelusuran, kata kunci apa aja yang masuk. Dari situ kita bisa lihat irisan topik-topik yang nyangkut di channel kita itu apa aja. Yang kedua, dari nilai rasio klik tayang. Mana aja yang thumbnailnya itu nilai rasionya tinggi. Dari situ bisa dilihat polanya ya, penonton suka yang mana. Yang ketiga, dari retensi penonton. Bagian mana penonton skip, bagian mana yang disimak, itu mencerminkan maunya penonton juga. Dari irisan penonton dengan channel lain, dari video apa aja yang ditonton mereka, lihat topiknya apa aja. Dari situ akan terlihat apa maunya penonton. Dari data penonton untuk jam upload juga bisa. Lihat video mana aja yang misalnya dalam 2 jam itu langsung rame. Itu bisa dijadikan bahan prediksi. Sebenarnya masih banyak data yang bisa kita lihat ya, tapi akan kepanjangan kalau saya bahas sekarang. Subscribe aja buat yang belum, nanti saya buatin videonya masalah data analitik ini. Intinya, pelajarin data analitik. Data itu nggak bisa bohong. Kalau kita bisa manfaatinya, hasilnya akan luar biasa. Selain dari data analitik, kalian bisa juga lihat komentar, bisa lihat postingan di tab komunitas kalau udah dapet ya. Manfaatin untuk menggali data apa aja maunya penonton. Bikin survei misalnya, atau polling. Kita lanjutkan, hal kedua yang bisa bikin channelmu sukses setelah bisa memprediksi maunya penonton adalah channelmu harus punya nilai interaksi semaksimal mungkin. Engagement atau interaksi itu jadi salah satu parameter penilaian dari algoritma YouTube ya. Dari komen, like, share, dan subscribe. Kalau video kita bisa dapetin hal tadi secara maksimal, rekomendasinya akan bagus. Ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan agar penonton itu tertarik untuk berinteraksi. Coba dicatat faktor-faktornya nih. Yang pertama, dari ide topik video itu sendiri. Ini berkaitan dengan paham maunya penonton tadi ya. Kalau ide topik yang kita pilih sesuai dengan kemauan mereka, besar kemungkinan mereka akan merespon. Bahkan tanpa kita minta atau ingatkan sekalipun. Kalau ide videonya menarik, secara alami itu akan banjir like, comment, share, dan seterusnya lah. Saya ingatkan kembali, pemilihan topik sangat penting. Nomor 2, cara kita menyusun cerita atau mengurutkan video. Saat orang nyimak video kita dan tergugah emosinya, entah senang, sedih, marah, tegang, apa yang tegang? Orang pasti akan merespon. Semua ini ada di cara kita ngomong, cara kita syuting, cara kita ngurutin cerita, dan terutama di bagian editing. Jangan buru-buru mau upload. Pastikan dulu tonton bolak-balik saat kita ngedit, dan pastikan semuanya oke. Barulah upload. Nomor 3, cobalah akrab dengan penonton. Guys, biar YouTuber Indonesia berjaya, memperkuat ekonomi bangsa, silahkan like video ini. Biar nanti banyak yang dapat manfaatnya. Saya doakan dapat pahala ya. Misalnya gitu. Bisa dipahami ya? Boleh mengajak, boleh mengingatkan, tapi senatural mungkin. Anggap lagi ngajak teman baik kita untuk subscribe, like, dan seterusnya. Kalian teman baik saya, pencet tombol like-nya. Oke, karena kalian teman baik saya, sekarang saya akan ajak kalian nonton video yang ini. Ini yang lagi kamu butuhin. Saya tunggu di sana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.